Silakan Bu Pingping untuk pimpin pujian hari ini. Selamat malam semuanya. Malam. Selamat malam. Yuk kita mulai kebaktian ini. Kita bersyukur sama Tuhan malam ini kita bisa berkumpul ya. Kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Kalau yang bisa kita sama-sama memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami sangat amat bersyukur Tuhan. Malam ini kami bisa berkumpul, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Walaupun cuaca hujan deras tadi Tuhan, kami sudah sampai di rumah dengan selamat. Kami sangat amat bersyukur Bapa, Engkau menyertai kami semua Tuhan, supaya diberikan waktu untuk bisa berkumpul dan melayani pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai kebaktian ini Tuhan, Kau berkati, supaya semua berjalan dengan lancar. Engkau urapi Tuhan, supaya Engkau suci dan kuduskan kami Tuhan. Kami akan menaikkan puji-pujian dan Engkau firman-Mu Tuhan, dan bersaksi Bapa di tempat ini. Bapa Engkau berkati setiap kami Tuhan yang ikut ibadah Zoom ini Tuhan. Engkau berkati juga bagi yang belum bisa masuk Tuhan, kiranya Engkau penyertai mereka, supaya mereka juga bisa ikut sama-sama kita fellowship pada malam hari ini Bapa. Engkau rapi Tuhan, saya serahkan Tuhan, kebaktian ini semua dalam tangan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, saya serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Kita akan angkat satu pujian, terima kasih Tuhan, sekali lagi Bapak. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Engkau adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini
Tuhan adakah syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan malam ini Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Urapi kami jamaat. Tuhan hidup kami menjadi lebih baik. Tuntun ya Tuhan. Atur Tuhan Yesus. Berkati ya Bapa. Kami selalu memuji nama-Mu Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu Yesus. Kami naikkan, kami tinggikan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu menyertai kami. Kau berkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Puji namamu Tuhan. Mulia kasih-Mu Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan Tuhan, selalu baru dalam kehidupan kami Bapa. Kami sangat amat bersyukur Tuhan karena kasih-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Kau selalu memberikan kami kesabaran, kekuatan, bahkan berkat-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami, Bapa. Kami sangat bersyukur, Yesus. Kami sangat amat bersyukur, Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, Bapa. Terima kasih, Yesus. Haleluya, puji Tuhan, Yesus. Amin. Mari kita angkat satu pujian lagi, kebaikan-Mu. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan ya. Kita angkat lagi satu pujian. Dibantu ya, kita sama-sama memuji nama Tuhan. Bukalah bibir ini agar mulutku beritakan selalu pujian untuk kasih setiamu yang penuhi hidupku. Kau Bapa telah yang sempurna sejak dahulu. Ku biarkan aku dan katakan di hatiku. Kau Bapa yang telah mengenalku sebelum Bapa membentuk aku dahulu sampai selamanya. Aku anakmu, engkau bagian terindah di sepanjang jalan kehidupanku. Kebaikan-Mu ku alami di setiap waktu. Kau Bapa yang sempurna sejak Kau Bapa yang mengenalku sebelum Bapa membentuk aku dahulu sampai selamanya. Aku anakmu, oh, engkaulah bagian terindah di sepanjang jalan kehidupanku. Kebaikan-Mu ku
alami setiap waktu. Kau Bapa yang sempurna sejak dahulu menyertaiku, tiada aku akan mampu tanpa Engkau di hatiku. Kau Bapa yang telah mengenalku sebelum Bapa membentuk aku dahulu sampai selamanya. Aku anakmu, engkaulah bagian terindah di sepanjang jalan kehidupanku. Kebaikanmu ku alami di setiap waktu. Kebaikanmu ku alami di setiap waktu. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Baik, saya kasih tempat, kasih waktu dan tempat bagi yang mau bersaksi ya pada malam hari ini. Kiranya kebaikan Tuhan yang selalu menyertai kita semua. Amin. Nih saya bersaksi dah. Ya, Amin nih. Saya mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan itu baik yang luar biasa. Kita berterima kasih pada Tuhan. Tania udah lulus dalam kuliahnya, dia melanjutkan ke S2-nya. Dia dapat pekerjaan yang lebih dahsyat lagi. Begitu amin. juga cucu saya yang di Sukabumi telah lulus SMA-nya kemarin dengan sukacita, dia mencapai cita-citanya. Itu juga Perlin dalam ujiannya ini, biar kasih yang terbaik Tuhan. Tuhan kita Amin. baik. Amin. Begitu juga Tani Ma Patrick mengadakan pernikahan. Tuhan sediakan segala-gala yang mereka perlukan. Kami percaya Tuhan itu baik. Tuhan ada di sisinya. Amin. Apalagi dalam pelayanannya Tuhan pakai. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan. Nah, kami mau bersaksi. Terima kasih. Amin. Amin. Saya Semuanya. kemarin mempunyai berkat dari Pak Johan, anak saya, sama mantu saya, Ibu Mary, yang begitu luar biasa baiknya, merhatikan ke orang tuanya, mempunyai satu kasih yang luar biasa, kasih sayang ke orang tuanya ya. Nah, Tuhan memberkati mereka, anak-anaknya, sehat selalu, bahagia dalam hidupnya, berkelimpahan, cita-citanya biar tercapai, Tuhan pakai lagi dalam pekerjaannya yang luar biasa lagi. Nah, berkat-berkat yang mereka berikan ke saya, Tuhan pasti ganti 100 kali lipat. Kami percaya banyak yang mengedoakannya mereka ini. Nah, saya dapat berkat dari Bu Mary sama Pak Johan. Kemarin saya lagi hari Rebo, saya jalan. Kira-kira 10 km lah. Jalan kita ini bukan ke kota ya, ke kampung-kampung. Kita dapat berkat dari anak saya, mantu saya mau memberkatin lagi kepada mereka yang ikut jalan.
Yang ikut jalan ada 12 orang, semuanya 15, cuman yang 3 itu ada halangan, cenah. Yang ikut cuman 12. Nah, dalam perjalanan kita ini menanjak, turun, nanjak, kayak itu. Sampai udah kecapean, kita nyari rumah makan. Kita ke kota udah nggak mungkin, udah terlalu jauh ya. Ya dapatnya kita juga di kampung-kampung. Udah 2:30 sore, akhirnya kita dapat rumah makan. Seperti lesehan gitu, tapi ada kebunnya, tapi enak. Nah, kita jamu mereka, kita makan. Kata dia, makan apa ya? Lihat ya menunya apa yang kamu mau makan. Sekenyang-kenyangnya dah. Kita punya berkat, kita ngeberkatin lagi pada kamu. Nah, kebetulan kita lihat menunya ada sate. Lumayan sih. Ada ayam bakar. Ayam bakar satu itu sedang ya, 100.000 satu. Sop 3, ada jus, ada dia pisang, ada jeruk, ya komplit lah. Cuman yang nggak ada teh apa ya, lalapan gitu nggak ada. Makanlah. Cuman nasinya bukan yang di bakul gitu ya, yang di mangkok-mangkok itu yang dicitak. Ya mungkin bagi mereka, kalau bagi saya sih kenyang. Mungkin bagi mereka mah mungkin nggak kenyang lah. Kata saya kalau perlu nasi tambah. Nah, kita bersuka cita, dia makan, dia ngambil jus, ada yang ngambil kopi. Kita bahagia sekali nih lansia nih. Seperti anak kecil ya, kita maju lagi SD. Berkumpul bersama makan. Nah, sesudah makan mereka udah kenyang, udah jam 4. Dia bilang, ngedoain saya biar sehat selalu, berkat berlimpah, anaknya pun diberkatinnya. Kita tahu itu uang dari anaknya, memantunya. Nah, diberkati ya. Nah, biar sehat selalu, biar bisa ikut jalan selamanya. Sebab saya ini orangnya nggak pelit. Ya, kata saya terima kasih atas doa-doanya. Saya pulang, mau pulang udah jam 4, dia orang kekenyangan, bagaimana kita jalan, udah loyo. Kata saya teh, panggil aja, kita telepon angkot sewa angkot. Ya angkot itu ya memang jauh 200.000 ya. Kata saya nganterin ke rumahnya masing-masing. Sampai 4:30, sampai di rumahnya semua juga. Nah itulah kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, memberkati saya segala-galanya, maupun makanan, maupun berkat, kita berkatin lagi ke orang lain, dikasih sehat selalu, jalan pun kemana, naik gunung juga, masih kuat ya. Nah itu saya diberkatinnya luar biasa, kalau kita mau berbagi ya. Dia itu senang, bahagia hatinya, sampai kekenyangan dia juga. Nah itulah saya mau kesaksian itu aja. Tuhan kita ini baik luar biasa. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Terima kasih Ami. Sehat selalu. Tuhan berkati Amin, amin. anak cucu semuanya juga ya. Itu karena Amin. kebaikan Tuhan. Memang setiap waktu Amin. harus bersyukur pada Tuhan. Iya. Biar Tuhan berkatin, biar beri kesehatan semua teman-temannya juga. Amin. Ya. Ada lagi? Saya kesaksian. Ada yang senyum-senyum nih kalau saya kesaksian ini. Oke, Silakan Patrick. jadi saya mau bersaksi kalau misalnya Tuhan tuh baik banget gitu. Tuhan itu mencukupkan segala apapun yang aku perlukan gitu. Jadi baru beberapa hari yang lalu kan kita memang saya sama Fania kan lagi mempersiapkan ya biaya pernikahan gitu kan memang tidak murah dan biayanya itu cukup banyak sekali. Jadi memang harus benar-benar dihematkan sekali gitu kan biaya pengeluarannya. Terus awalnya ragu gitu kan karena awalnya mau ngundangnya sedikit,
terus dikit-dikit akhirnya jadi banyak. Awalnya tuh takut, bisa nggak ya? Tapi entah kenapa kayak kerjaan aku dilancarin gitu, terus semua serba dilancarin. Ya Amin. bahkan sampai diingetin juga, lebih baik mintalah kepada Bapa yang di surga gitu kan. Ya bersyukur banget sih akhirnya ya pelan-pelan Tuhan bukain jalan gitu. Maksudnya pelan-pelan Tuhan tunjukin jalan, ini berkat kamu, ini berkat kamu. Awalnya ragu kok bisa nggak ya dapat project ini tuh bisa goal, karena menurut aku mustahil gitu. Apalagi ada hal yang tak terduga juga di kantor gitu kan. Tapi ya mustahilnya manusia ya nggak mustahil buat Tuhan gitu. Jadi akhirnya ya kita seneng gitu, kita seneng. Akhirnya kita bisa biaya nikah itu semua kita bisa. Ya walaupun sekarang memang masih kurang, tapi kayak pelan-pelan Tuhan pasti tunjukin sih ketika kita memang mau berserah penuh kepada Tuhan. Menurut aku sih gitu. Jadi benar-benar dalam minggu-minggu yang penuh bersyukur banget lah gitu, ya kan. Apalagi ditambah aku sama Fania juga makin hari juga makin deket gitu, makin kenal, makin mendalam lah satu kenal dengan yang lainnya. Jadi udah tahu sisi jeleknya, kalau orang bilang udah tahu tai lalatnya ada di mana gitulah. Jadi udah tahu sisi buruknya, sisi baiknya gimana. Jadi saling support, punya pasangan, orang tua juga saling ngedukung tuh benar-benar kayak berkat Tuhan yang tiada ada habis-habisnya sih. Berkat Tuhan yang paling sempurna itu adalah kita dilahirkan di keluarga yang memang sangat diberkati, menurut aku sih gitu. Jadi sekian kesaksian aku yang hanya bisa mengucap syukur aja atas doa-doanya dan dukungannya. Terima kasih. Amin, amin. Amin, amin. Itulah ya, kita sebagai manusia juga harus bersyukur selalu pada Tuhan dan selalu berserah. Karena apapun yang kita anggap itu nggak mungkin, itu pasti mungkin bagi Tuhan. Kadang-kadang kita merasa ragu untuk jalan, kadang-kadang ragu untuk maju gitu, tapi kadang-kadang ada sisi lain, enggak, lu pasti bisa, lu pasti bisa dan lu pasti bisa maju atau lu akan berhasil atau ada sesuatu yang buat kita tuh lebih kuat. Itulah, kalau kita berserah terus sama Tuhan, pasti Tuhan kasih jalan. Puji Tuhan, terima kasih Patrick sama Ami juga. Berkat Tuhan selalu berkelimpahan ya. Patrick Amin, dia amin. diberkati sampai hari haknya. Setelah itu juga diberkati terus, makin diberkati. Buat Patrick dan Fanny, keluarga besar juga, biar Tuhan kasih jalan. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi yang mau bersaksi? Kalau tidak ada, kita tutup sini. Kita angkat satu. Gio, Darren. Udah angkat Darren tangan. mau bersaksi, Darren. Darren yang habis ulangan ya? Iya. Ya. Dia bersyukur awalnya pas sebelum ulangan deg-degan dapat nilai berapa ternyata. Shalom dulu. Shalom. Iya. Tuhan. Semangat. Shalom. Dan Dia bersyukur nih. Awalnya aja deg-degan pas ulangan PAT. Ngeri dapat nilai jelek. Tiba-tiba ternyata nggak ada yang remeh, cuma agama doang. Apalagi agama juga remedinya dadakan. Nggak dikasih tahu namanya siapa, tiba remedi dadakan gitu. Tapi untungnya yang lain nggak ada yang remedi. Maupun ada yang pas-pasan, dia bersyukur banget. Udah. Udah. Oh, udah. Terima kasih gitu. Puji Terima kasih. Tuhan. Puji Tuhan ya Gio, biar Tuhan juga berkati Gio, biar lancar terus ya, biar naik kelas ya. Amin. Terima kasih. Saya tutup kesaksian di sini. Kita akan angkat satu pujian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.
firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita angkat satu pujian ini kembali, selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Terima kasih Yesus. Saya serahkan doa ke dalam pada hamba-Nya yang bawa firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami ada di malam ini. Kami ada Tuhan dalam naungan-Mu yang kudus Bapa. Tuhan, saat ini ajar kami Tuhan untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi melalui firman-firman yang akan disampaikan Tuhan. Biarlah firman ini adalah suara-Mu Tuhan Yesus yang Kau sampaikan untuk setiap kami Bapa. Terus Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang mau diubahkan menjadi lebih baik lagi Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Ya, saya bersyukur masih bisa membawakan firman hari ini walaupun kondisinya lagi kurang enak badan ya, tapi ya semoga bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Saya juga sungguh bersyukur melalui kesaksian-kesaksian yang tadi saudara sampaikan, dan juga bersyukur Ping bisa melayani menjadi WL pertama. Ya, kita mengucap syukur semua karena semuanya bisa bertumbuh. Itulah yang diharapkan ya dari sebuah komunitas gereja, di mana
kita semua bisa bertumbuh gitu. Dan firman Tuhan hari ini kita renungannya ini saya ambil dari renungan, judulnya itu jangan takut gitu. Mungkin multimedia bisa dibuka ayatnya di Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 16. Ayat Alkitabnya di Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 9 ayat 11 sampai 16. Ini cerita tentang Gideon dan sangat luar biasa sekali. Ini sangat memberkati sekali. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 16. Sudah? Ya, bisa digedekan. Ayat 11-nya boleh ditampilkan. Ya, ayat 11 ya. Kita baca satu pasal per pasal. Sekaligus kita mengerti ya. Sudah? Hakim-Hakim 6 ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abieser itu, sedang Gideon, anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi ini tuh di ayat 11 tuh dikisahkan kalau malaikat Tuhan tuh datang, duduk, dan Gideon tuh lagi ngumpet gitu, ngumpet dari orang-orang Midian. Kenapa dia ngumpet? Nah, kita baca lagi ya. Ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ayat 13, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jadi di ayat 12 dan 13 ini dikisahkan bahwa Tuhan tuh bilang bahwa Tuhan menyertai engkau gitu kan. Tapi di saat kondisinya lagi gak baik-baik aja gitu kan. Di saat si Gideon ini tuh lagi menyembunyikan dirinya, menyelamatkan dirinya dari orang Midian. Karena dia tuh dibuang dari Israel ke bangsa Midian gitu. Jadi cara dia untuk menyelamatkan dirinya adalah dengan mengumpat gitu loh, bersembunyi gitu. Dan tapi Tuhan bilang di tengah masalah yang ada, Tuhan bilang Tuhan menyertai engkau gitu kan. Tapi namanya manusia, Gideon pun juga manusia ya. Dikatakan di ayat 13, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Jadi seolah-olah dia bertanya sama Tuhan gitu kan. Padahal kan Tuhan malaikat loh yang udah bilang nih. Mungkin ini tuh lebih dalam lagi ya, karena udah bener-bener malaikat bilang harusnya lebih percaya gitu kan. Ya kan? Dibandingkan dengan kita yang berpercaya dengan iman gitu. Kita percaya dengan kekuatan iman kita gitu. Kalau Gideon ini kan dengan malaikat Tuhan ya, sudah ada utusan Tuhan yang datang gitu. Dan namanya manusia ya tetap aja masih nggak percaya. Dia bilang, kalau Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan kepada nenek moyang kami gitu kan. Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Dan ayat 14 dikatakan, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat 15, tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel?
Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ayat 16, ayat terakhir dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Nah, titik. Renungan hari ini akhirnya itu di ayat 16 gitu. Dari cerita kisah ini kita mengambil asumsi, kita tahu bahwa Gideon itu adalah orang yang kecil. Orang yang kecil artinya apa? Di ayat 15 dia bilang bahwa kaumnya dia, artinya sukunya dia tuh adalah suku yang paling kecil. Pertama, dia adalah suku minoritas di antara kalangannya. Kalau udah suku minoritas berarti artinya suaranya pun kecil kan, tidak ada peranan suara lah di tengah masyarakat. Yang pertama itu. Yang kedua adalah dia seorang yang paling muda di antara kaum keluarganya. Kalau dalam silsilah keluarga yang berperan paling penting itu ya pasti penatuanya gitu. Kalau anak-anak kecil mungkin yang nggak dengerin omongannya kan. Ada dua hal yang menarik dari sisi Gideon. Yang pertama dia berasal dari suku yang paling kecil. Yang kedua dia adalah seorang yang paling muda di antara kaum keluarganya. Artinya apa? Benar-benar suaranya dia secara manusia nggak didengar. Gideon itu mungkin secara penglihatan manusia hanya seorang biasa aja lah gitu kan, yang nggak ada peranan apapun di dalamnya gitu. Tapi kalau kita lihat dari firman Tuhan ini, sekecil apapun kita, sekecil apapun kita, kalau Tuhan sudah bekerja, pasti semuanya akan jalan dengan baik gitu kan. Di ayat 16 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Tuhan sampai bilang bahwa Gideon akan melawan orang Midian itu sampai habis. Artinya di saat Gideon ngumpet kan, Gideon nggak percaya diri ya, nggak malu gitu kan, takut gitu kan. Dia mau bertahan hidup dengan bersembunyi gitu. Tapi dialah yang akan memukul kalah orang-orang yang jahat sama dia gitu, orang Midian ini gitu. Nah, dari kisah Alkitab ini sangat menarik sekali ketika diambil pesannya gitu ya. Di saat seperti ini mungkin keadaan kita sedang tidak baik-baik aja, mungkin keadaan kita tidak baik-baik aja itu didasari dengan perasaan-perasaan kita yang pertama kita nggak percaya diri, kita malu, kita takut, kita gelisah, atau kita tidak aman lah. Dan itu semua datang dari lingkungan luar kita, lingkungan yang menganggap kita tuh rendah gitu, kayak Gideon ini. Karena dia paling kecil, dia suku yang paling minoritas gitu kan. Jadi lingkungan sekitar lah yang mendukung adanya rasa tidak percaya diri terhadap kita gitu. Padahal Tuhan udah buat kita tuh semuanya spesial. Tapi karena ada si jahat, jadinya kita jadi merasa tidak percaya diri gitu, dan hampir setiap kita baik orang tua, anak kecil gitu kan, pernah mengalami rasa nggak percaya diri dan akhirnya minder. Nah, bahayanya kalau terus-menerus terjadi dalam hidup kita menutup diri, artinya kita nggak berkembang gitu kan. Kita nggak ada pertumbuhan yang ke depan gitu. Kita nggak bisa melakukan aktivitas dengan baik. Karena apa? Karena kita dihantui dengan rasa ketidakpercaya dirian gitu. Karena mungkin kita salah satu sudah diomelin, sudah dihujat abis-abisan gitu. Akhirnya kita nggak percaya diri dan terus-menerus dan akhirnya nggak berkembang sama sekali gitu. Tapi dalam bacaan Alkitab hari ini, kita belajar dari sosok Gideon, di mana dia mengalami masa-masa yang tidak percaya diri benar-benar, yang sampai di awal tadi kita baca firman Tuhan sama-sama, dia bilang bahwa
dia tuh sampai bersembunyi gitu loh di antara orang-orang Midian. Untuk apa? Untuk dia menyelamatkan diri saja. Dia menutup diri gitu. Dia melindungi diri dia dengan bersembunyi gitu kan. Dia tidak melawan gitu. Karena hal ini tampak dari jawaban Gideon yang tadi ya yang kita sudah baca gitu kan. Dia bilang sama Tuhan bahwa jika Tuhan menyertai kami, kenapa semuanya ini menimpa secara langsung itu adalah Tuhan bilang bahwa Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jadi yang menarik dari perkataan Tuhan ini tuh ada Tuhan bilang bahwa Tuhan menyertai engkau, tetapi akulah yang menyertai engkau gitu. Terkadang mungkin kita lupa gitu. Di tengah masalah yang kita hadapi, ada Tuhan di dalamnya. Tuhan loh yang menyertai kita sampai saat ini gitu. Ketika kita ada masalah di masa lalu, Tuhan loh yang membereskan semuanya itu gitu. Terkadang kita lupa dan terkadang kita berpikir bahwa itu kekuatan kita sendiri gitu kan. Nah, dari firman Tuhan ini kita mau belajar bahwa itu semua bukan kekuatan kita. Kayak tadi sharingnya Ko Patrick bilang minta sama Bapa di surga gitu. Ya itulah kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, pasti semuanya tuh akan berantakan gitu. Makanya kadang kalau kayak saya dengan papa saya suka bercanda gitu kan, ya minta sama Bapak gitu ya, ditambahin lagi, Bapak di surga bukan Bapak di dunia. Artinya apa? Bukan semena-mena, oh karena papa saya ada ada rezeki lah gitu, jadi anaknya bisa santai-santai aja, bukan seperti itu gitu. Tapi gimana caranya kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, caranya itu pasti luar biasa dan kita pergunakannya pun dengan baik gitu kan. Dibandingkan dengan tenang, ada Bapak sendiri, Bapak di dunia, bisa cover semuanya. Ya artinya apa? Pakai dananya pun juga semena-mena. Sana ambil, ke sini ambil, yang ada ini bagus ambil gitu kan. Tapi kalau dari Tuhan, caranya Tuhan itu bisa jadi kesaksian yang luar biasa, yang bisa memberkati banyak orang, dan terutama buat diri kita sendiri, terkadang kita belajar dari kesulitan-kesulitan yang kita alami. Kayak Ko Patrick tiba-tiba bisa dapat project gitu. Ya, itu semua karena dia minta sama Bapa di surga. Mungkin kalau minta sama Bapa di dunia udah minta di awal, enggak ada tuh kejadian dia dapat project, enggak ada kejadian saya bisa diterima kerja di tempat baru, itu enggak ada semua kejadian kayak gitu. Tapi kalau kita minta sama Bapa di surga, ya awalnya pasti deg-degan gitu. Aduh, ngelihat biaya dulu waktu kecil waktu awal masuk kantor aja ngelihat pegang duit yang kecil aja tuh berasa gede gitu, apalagi ini yang harus ada kebutuhan yang luar biasa gede lagi ya, lebih parah gitu kan. Tapi ternyata Tuhan sertai, Tuhan kasih jalan gitu. Nah, inilah yang kita boleh belajar dari sosoknya Gideon ini, mintanya sama Bapa di surga, bukan minta sama Bapa di dunia. Bapa di dunia itu bukan cuma orang tua aja ya saudara, tapi Bapa di dunia itu adalah manusia-manusia gitu. Jangan sampai kita mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan orang lain. Oh tenang, aku punya bos yang baik kok. Jadi aku santai-santai aja kerjanya, enggak gitu ceritanya gitu. Oh tenang, aku punya guru yang nggak ngeliatin anak-anaknya nyontek gitu kan. Nah, bukan seperti itu ceritanya. Atau oh tenang, aku punya orang tua yang bisa cover semuanya sampai aku sampai 7 turunan gitu. Nah, bukan gitu ceritanya, tapi artinya minta di sini adalah minta ke Bapa di surga gitu. Minta ke Bapa di surga apapun segala pergumulan, keluh kesah, masalah gitu kan yang mungkin kelihatannya
tidak ada ujungnya gitu kan. Tapi kalau sama Bapak di surga, namanya Bapak di surga, dia tuh tahu semua apa yang kita butuhkan gitu. Dan saya percaya sekali gitu, Tuhan tuh akan sertai pas tepat pada waktunya. Ketika kita butuh, pasti Tuhan jamah, Tuhan berkati gitu ya. Kadang saya juga nggak kepikir gitu ya. Kadang kalau ngomong sama Kopetri suka, kadang kita tuh tiap tahun ada aja ya kelakuannya. Tahun pertama kita kayak gini gitu kan. Tahun pertama Kopetri jatuh, butuh dana besar. Tapi Tuhan kasih dananya itu. Sampai tahun kemarin Kopetrik dipindahkan jabatannya gitu kan, mobil ditarik, mobil fasilitas kantor ditarik, tapi Tuhan adakan lagi dananya buat beli mobil. Sekarang ada ulahnya lagi kita nih, kita mau kawin, dananya lebih besar pasti daripada beli mobil kemarin. Kemarin kan cuma DP. Sekarang kita mau nikah, dananya lebih besar. Kadang kita suka pikir, kita tuh nakal juga ya, ulahnya tuh banyak. Arti nakal tuh maksudnya banyak tingkah gitu loh. Banyak tingkahnya gitu. Tapi ternyata dari banyak tingkahnya kita bisa lihat pekerjaan tangan Tuhan tuh benar-benar luar biasa gitu. Nah, itulah yang saya bisa belajar dari sosok Gideon ini gitu. Dan Bapak Ibu pun juga bisa belajar dari kita yang nggak bisa apa-apa. Ketika kita mau berusaha, tentu nih Tuhan bilang ya dari kisahnya Gideon ini perlu ada usahanya. Misalnya kalau kita yang pengangguran, mau diberkati Tuhan, ya kita cari cara. Gimana caranya, baik itu ibu rumah tangga, baik itu orang yang sedang mencari pekerjaan, pasti ada jalan keluarnya gitu. Apalagi sekarang gitu, luar biasa lagi. Kayak Ivera yang sekarang full time ya, jadi ibu rumah tangga gitu. Tapi dia ada usaha sampingan dan itu tuh sungguh luar biasa gitu. Kalau kita ada mau usahanya kayak firman Tuhan dikatakan ini, dia bilang bahwa harus berusaha. Nih, Tuhan bilang, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Artinya ada usahanya. Kalau kita minta sama Tuhan, cuman minta doang, ya Bapak di surga cuman berdoa aja mungkin ya, supaya kita gerak gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ada usahanya, Bapak di surga udah lihat nih, oh nih anak tuh ada usahanya ya. Nih anak tuh bener-bener serius sama Tuhan. Udah usaha, udah berusaha cari-cari jalan keluarnya, terus udah usaha ikut ibadah. Wah, ini anak spesial banget nih. Ya udah deh, aku kasih nih berkatnya sama kamu gitu. Nah, itulah kalau kita deket sama Tuhan, kalau kita mau berusaha tapi bukan dengan kekuatan kita sendiri, kekuatan Tuhan, pasti Tuhan akan berkati gitu. Jadi pesannya di sini adalah kita harus percaya dan hidup kepada setiap kebenaran. Gantikanlah perasaan-perasaan yang tidak percaya diri menjadi perasaan yang percaya penuh pada janji-janji kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau sekarang mungkin saudara-saudara yang sedang mengalami rasa tidak percaya diri, terkhususnya untuk anak-anak ya yang sekarang lagi PAT tuh sungguh-sungguh luar biasa banget. Kemarin Filia bilang kalau dia ujian sampai 3 gitu kan, ya itu banyak banget ujiannya sampai 3 gitu. Kadang di tengah-tengah seperti itu mungkin ada 1 atau 2 mata pelajaran yang tidak percaya diri, nggak bisa gitu. Nah, itulah kita mesti hilangkan itu gitu ya. Untuk anak-anak harus semangat belajarnya, jangan sampai cuman ya udah percaya dirilah, nggak belajar juga aku bisa ya, jangan gitu. Tetap belajar, kayak firman Tuhan bilang harus berusaha. Usaha itu artinya harus ada belajarnya, harus cari tahu soal ujiannya seperti apa gitu, dan pasti Tuhan akan berkati gitu kan. Ya, itulah kalau misalnya kita berusaha, kita mau belajar, kita mau minta sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan akan
naikkan kita gitu, baik itu anak-anak, orang tua, ya semuanya lah Tuhan kasih gitu. Jadi ya itu saja firman Tuhan hari ini. Hikmatnya adalah Tuhan ingin melihat kita, masa depan kita melalui mata iman. Jadi Tuhan pengennya tuh kita ngelihat masa depan kita tuh pakai mata iman kita. Kalau kita ngelihat masa depan kita pakai pikiran kita, ya mustahil gitu. Kadang kita pikir 5 tahun lagi kita jadi apa, 10 tahun lagi kita jadi apa, ya itu boleh-boleh aja gitu. Tapi kita juga harus lihat masa depan kita itu dengan iman kita, bukan dengan rasa takut. Jadi kalau misalnya apalagi di sekarang-sekarang di sekarang-sekarang ini dengan kondisi yang luar biasa, percepatan dunia yang banyak gitu kan, ya mungkin kita ada rasa takutnya gitu. Kadang saya ngomong sama papa aja, oh itu dahsyat banget ya, sekarang udah pakai sistem ini, sistem itu, terus hitungannya juga udah sekali enter langsung keluar gitu, wah keren banget ya gitu ya. Tetap selalu diingetin bahwa ya kita semua kerja berjalan dengan iman. Kalau kita nggak berjalan dengan iman, ya pasti ada lah gesekan sini, gesekan situ gitu. Tapi kalau kita berjalan dengan iman, kita disertai Tuhan, pasti buahnya akan luar biasa bagus gitu, luar biasa lah. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengalaminya ya. Itulah kalau misalnya kita berjalan dengan iman kita dengan Tuhan, pasti Tuhan tuh akan sertai kita sampai anak cucu kita bisa lihat dan rasakan buahnya gitu. Ya kalau buahnya sekarang mungkin Bapak Ibu ada yang belum matang ya karena masih kecil-kecil anaknya gitu kan. Ya nanti pasti Tuhan sertai kasih buah yang bagus, kasih buah yang manis yang bisa dimakan gitu kan. Ya kalau misalnya kayak Ami mungkin buahnya sudah dimakan sama Ami ya, sudah dirasakan gitu. Ya kita berdoa semuanya semoga semuanya bisa selalu berjalan dengan iman kita, bukan dengan rasa takut. Rasa takut tuh pasti ada, tapi balik lagi gimana caranya kita melawan rasa takut itu, ya dengan kita melakukannya dengan iman kita, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Itu saja firman Tuhan hari ini, biar firman Tuhannya boleh memberkati setiap kita. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Haleluya Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, firman-Mu berjanji bahwa Engkau akan memberikan kepada kami Tuhan roh yang membangkitkan kekuatan dan bukan roh ketakutan. Hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan segala ketakutan kami, perasaan yang tidak percaya diri kami Tuhan kepadamu Bapa. Tolong Tuhan Roh Kudus-Mu buat hidup kami dalam janji firman-Mu Tuhan. Kami mau terus Tuhan hidup dalam iman Tuhan, bukan dengan rasa ketakutan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi seperti Gideon Tuhan, walaupun kami merasa kecil di tengah lingkungan kami merasa menjadi minoritas Tuhan, tapi kami percaya kami punya Tuhan di atas segala raja, Tuhan yang mampu membuat kami menjadi kepala Tuhan dan bukan ekor. Kami percaya janji-Mu Tuhan, dan kami percaya itu akan genap kepada setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, jadikan kami alat-alat-Mu Tuhan yang terus mau mencari Engkau, terus berusaha Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan, firman ini sudah selesai. Biarlah Tuhan kami boleh semangat lagi menjalani hari-hari kami di tengah banyaknya aktivitas, masalah yang ada, tapi kami percaya Tuhan yang menyertai kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya buka ruang kesaksian. Kalau ada yang mau bersaksi, kesaksian, sorry. Ayat hafalan, kalau ada yang mau duluan.
Nge-lag ya? Aku dulu boleh? Boleh. Hafalan Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian ini dulu ke. Galatia 6 ayat 2. Tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oke, jenisnya ada Nggak ada. Ini tunggu ulangan. Ini lagi ulangan ulangan. ya? Ya. Ulangan. Yang Senin. Oh, oke. Lanjut, siapa yang mau? Aduh, sinyalnya Ada nggak ada. lagi? Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oke, Amalina. Giselnya ada Amah? Giselnya, tunggu. Lagi ujian ya? Iya. Semangat Gisel. Aku. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oke, thank you Gisel. Noel ya? Yuk Noel. Ya, oke. Galatia 6 ayatnya yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oke, Noel. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, apanya? Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oke, puji Tuhan. Ya, siapa lagi? Ada lagi? Gio? Ya, Gio, Mami dulu. Ya udah, oke, Mami dulu. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, Era. Gio, yuk. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hampir salah bilang. Terima kasih. Terima kasih Terima sama-sama. kasih. Siapa lagi yang belum? Ami? Lin, minta tisu, Lin. Nge-lag nih. Oke. Selanjutnya, siapa yang belum ya? Gio udah. Ami udah, Ami? Oh, Ami udah.
Oke, siapa lagi nih? Filia, yuk. Filia. Halo, Filia. Ayo. Galatia 6 ayat 22. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Ya, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah. Bentar. Aku lupa. Ayo, bisa yuk, Filia. Bentar. Yuk, bisa yuk. Bentar, aku ini deh hafalin lagi. Oke, kita skip ya. Mamanya nggak ada, Filia. Belum pulang ya? Belum. Mama masuk malam. Oke, Tante Lipong yuk. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu Kristus. Memenuhi. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi. Ya. Kamu memenuhi hukum Kristus. Iya, oke. Siapa lagi? Amin. Oke, siapa ya? Ibu Pingping udah ya, Ibu Pingping ya? Oke, Oma Lina. Ini Oma Lina Setiawan ya, ini ya belum nih kayaknya nih. Udah. Oh, udah, siapa lagi yang belum? Mama Mary nih, kayaknya belum nih. Galatia 6 ayat tolong menanggung bebanmu. Iya. Kamu memenuhi hukum Kristus. Oke, Bapak Yohan. Nona Bapak Yohan. Tuh harus duduk. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah tanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oke. Selanjutnya saya Galatia 6 ayat 2 bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oke, Filia belum nih. Ayo Filia, ditungguin. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oke. Udah semua ya kayaknya ya? Ada yang belum? Udah. Oke, saya kembalikan ke Fania. Ya. Ya, karena mungkin waktunya masih ada sekitar 20 menit lagi. Saya mau bikin game kecil-kecilan kali ya, seru-seruan karena udah lama juga nggak bikin. Tadi kita ngebahas tentang satu tokoh Alkitab, namanya Gideon. Nah, mungkin yang adik-adik, anak-anak kecil dengerin nih, gamesnya nih, ayo. Cepet-cepetan ya. Gamenya Gideon, namanya Gideon. Nah, gamesnya adalah gamesnya udah siap belum? Nungguin ya. Nungguin. Ya, cari benda yang hurufnya depannya itu dari G. Tapi kalau misalnya sudah diambil, tidak boleh lagi
dikasih ya, contoh misalnya payung gitu, udah ditunjukin ini payung, nah yang lain boleh payung di benda lain gitu, oke? Siap olahnya? Ya? Ayo mulai. Cari yang alat benda hurufnya G. Ayo pikir G apa? Uang. G, depannya G apa? Uang. Gelang. Ambil, bendanya ambil. Ambil, bikin. Orang Gelang. Siapa dulu? Aku. Angkat tangan dulu. Uang. Emang kebiasaan lu. Bingung gua. Ya, Orang bilang, Vidya. Ketahuan. Ayo, Phil. Apa, Phil? Garpu. Ya, Vidya. Perjuangan. Yang lain udah nggak boleh garpu ya. Beli. ya udah guling. Noel apa Noel? Mana Gelang, barang gelang. Gio? Oh, gelang. Pegang. Banyak juga ya yang tahu ya. Iya, pegang. Gio apa? Guling. Oh iya. Ih, Ada lagi. Ada dua. Gayung. Udah pada lari. harus lari dong. Aku tadi mikir apa ya? Kok nempel ya? Ayo yang lain. Gayung. Ayo, mana gayung? Ambil gayungnya. Pegang gayungnya. Ayo nih apa nih? Namanya Gantungan. Bukan. apa Neng? Namanya Neng? Gantungan. Gayung. Gayung. Dia enak aja Gantungan panggil yang baju. Gelas. Mana? Belum lagi. Ayo yang lain. Gantungan udah. Ayo Gisel, apa Gisel? Cari di rumahnya. Yang lain jangan kasih tahu nanti Gisel nggak dapet. Dia ada lagi. Udah Gorden. Udah diem. Gio kalau udah dia diem. Oke. Ayo Tante Lipong mau cari Gisel. Ayo semangat. Noel udah. Genset. Neng gantungan baju. Udah tadi ada garpu. Terus ada guling. Gelang. Gelang, gantungan. Ayo apa? Yang depannya huruf E. Nggak usah Huruf jauh-jauh. apa? Gorden. Huruf apa? Apa? Tadi nyengir. Ayo Tante Lipong, nyalain kameranya sama Gisel. Apa? Ko Patrick. Apaan itu? Benda yang depannya huruf G. G. Guci. Ya, ambil bendanya. Ambil, kasih dia. Aku kan nggak ada kuncinya. Boleh. Yang Galon. Tuh galon tuh. Galon aqua. Kalau samperin Ke galonnya. lagi Galonnya gede tuh, galonnya tuh. Mana Tuh. samper. Nih, gede tuh. pegang, angkat. Galon Tuh, ya gede tuh. betul. Tuh galon tuh. Gede. Oh, itu udah dipegang. Iya. Iya Gisel. Gunting. Iya Gisel. Boleh lah. Wah, Gisel. Galon tuh. Udah dipegang Siapa galonnya lagi? gede kan? Ya betul. Siapa lagi nih yang belum? Ami? Rumahnya G. Apa Ami? Ami nggak open mic. Lagi main game Zoom. Zoom Lagi itu main. Ada lagi yang mau klik nih, Ko Patrick Ami. disuruh nyari nama benda huruf G. Oke, nyusul aja Gantungan. deh. Iya. Gantungan Gantungan udah. kunci. Aku nyari Google adanya Enggak. gunting ada. Apa G? Cari Pak.
Ayo, Ko Patrick, Ami, ada nggak yang rumahnya depannya G bendanya? Kita juga, Pak, cari. Gembok. Mana Ko Patrick tadi katanya mau? Ini ada gadget nih. Kayak gadget. Deket ya. Apa-apa? Apa-apa? Di sini. Apa Ko Patrick? Benda. Benda apa lagi? Ada. Apa-apa? Nih lihat nih sebentar. Nih. Lihat aku ya. Ya. Apa itu? Benda G apa? Gagang. Gagang pintu. Dari tadi juga udah dibilang gagang. Beda. Dari tadi udah bilang gagang aku. Kan bendanya. Oke. Benda mau cari gagang pintu. Gagang pintu. mana tadi Tante Livo? Gelap udah. Ada. Apa? Tadi gagang pintu. Ini yang lucu nih, ini yang lucu. Apa? Udah, Tante Linda. Jalan. Ya, sambil menunggu nanti Pak Johan masih nyari tuh kan bendanya apa di dapur dia. Mungkin apa aja. yang berhasil ya, berhasil tadi Filia tadi Filia garpu tadi banyak juga ya alat benda rumah kita punya G. Noel tadi apa ya? Gelang ya, gelang. Gelas sama gelang sama Ya, gelang sama gelang. Johan cepat Pak Johan. Satu lagi gergajinya mana kagak ada gua di Mana atas. Di atas masa aku suruh naik dulu ke loteng. Iya harus cari gergaji. Gergaji tapi di ngapain? loteng aku ngambil. Deren. Udah guling, Deren. Dia udah guling. Cari lagi yang lain. Lagi aku nggak mau naik ke atas. Pokoknya aku gaji galon. Apa? Ada lagi saya. Apa? Gigi balik lagi. Gigi. Iya. Itu mah bukan Tadi namanya. Deren itu guling. Kalau Neng tadi apa ya? Gantungan. Tante Lipong galon. Gisel gunting. Ko Patrick gagang. Gergaji. Pak Johan apa Pak? Aku nggak mau naik ke atas. Aku ntar gelap di atas. Yang deket-deket aja. Yang deket-deket. Gayung. Nah ada. Ya kan? Garukan. Banyak juga ya. Mana Papa udah? Ada. Garukan. Ada nggak? Pak Johan masih mencari. Nah sambil Pak Johan nyari. Garukan nih, Ce. Dia udah mati. Apa? Nih garukan nih. Garukan tuh. Di sini. Pak Johan udah ketemu akhirnya. Sini. Cepetan sini. Sudah ketemu keluarga saya. Satu nih. Apa itu artinya? Gincu. Gincu. Ada yang tahu nggak gincu apa? Lipstick. Iya, lipstick. Dia Bener ya. Keluarga saya, Pak Johan. Gincu. Nah, nggak ada ya? berarti semuanya udah bisa tebak ya, hebat-hebat. Nanti Pani, lain gelas kali. nggak ada ya? Apa? Gelas. Tadi Gio udah gelas. Noel. Oh, alah. Nih, Gio gayung sama ini. Iya. Nah, nanti dibikin deh lebih susah. Mungkin dari huruf apa ya? Dari huruf Z atau dari huruf Q ya kali ya. Jadi harus gosok gigi. Nih gosok gigi. iya Gosok gigi. tuh. Gak ada yang kepikiran kan?
Udah. G-nya udah selesai. Nanti Kagak bisa. game Belum. lagi ya, seru-seruan aja sih, iseng-iseng. Ya, Iyalah, kan dari ketawa. jadi lucu ya. Gosok gigi, gayung, gincu. Iya, ada bahagia. Iya. Jadi Nah, bahagia. jadi kita mikir semua nih, apa ya huruf G ya. Nah, pada jadi usaha mikir semua jadinya. Oke. Terima kasih atas ikutan gamenya. Nanti ada hadiahnya ya. Habis acara, habis ibadah lah dikirimin. Ada hadiahnya. Ada Filia, Noel, Gio, Neng, Tante Lipong, Giselle, Kopetri. Ya. Oke, itu. Terus nanti pengumumannya singkat saja, kemarin Pak Johan sudah mengumumkan untuk program di bulan Agustus ini. Program Agustus itu rencananya akan diadakan, Bapak aja yang ngomong? FA di rumah Ibu Siti ya? Iya. Akan direncanakan ibadah tatap muka, namun kita masih berpikir apakah akan diadakan retret atau ibadah onsite gitu. Nah, saya mau tanya, mungkin papanya ngomong ya? Ya, shalom saudara. Halo. Lanjutkan program yang akan datang itu di melakukan ibadah tatap muka. Dan ini dalam bentuk apa? Ini akan saudara-saudara, mungkin saudara punya kerinduan ingin melakukan ibadah dalam bentuk apa gitu kan. Nah, di sini kan ada 3 kategori. Satu kan ibadah onsite, yaitu ibadah yang kita menyewa suatu tempat atau ruangan dan kita akan ibadah raya. Kita akan mengundang pembicara dari Betani luar ya, mungkin Korda atau siapa gitu ya. Lalu yang kedua itu ibadah retret, ya, ibadah retret, ataukah yang ketiga ibadah padang. Nah, kemarin itu sudah ada beberapa keluarga yang sudah memberikan pendapat ya, jadi kita belum bisa memutuskan. Di mana warga saya mengusulkan untuk ibadah onsite. Lalu warga Bapak Siagian itu retret. Lalu keluarga Ibu Mila yang diwakilkan oleh Filia itu ibadah onsite. Lalu Ibu Vera dan Ibu Livong itu ada ibadah retret. Jadi Senin kemarin sudah mengumumkan 3 keluarga untuk mengadakan retret dan 2 itu site. Nah, ini yang saya mau tanya, ya kan? Ini yang belum, mungkin Amah kerinduannya apa? Ikutan aja yang lain. Enggak, hanya ini aja. Keputusan nanti ya kita lihat yang terbaik ya. Mau ya berikan suara aja, mau retret, ibadah padang, ataukah ibadah onsite. Silakan, Amah. Ibadah aja kali ya. Ibadah aja kali ya. Ibadah onsite ya. Oke. Ya, ini diwakili oleh kepala keluarganya. Ya. Lalu Ibu Piping. Ibadah boleh, ibadah. Ibadah. Kalau retret hari libur. Udah,
Saudara Petri. Onsite. Onsite. Onsite ibadah. Jadi semua ya kan kemarin keluarga saya Bu Suwanti juga udah kemarin. Nah, jadi saya sebut nanti ibadah ada 5 ya keluarga, yaitu dia, Ibu Ama, Bu Pingping, dan Tri. Nah, ini yang mengadakan ingin rindu untuk retret Bapak Siagian, Ibu Vera, dan Ibu Pong. Ya, jadi kemungkinan karena saya melihat yang terbaik ini ibadah onsite, ya. Karena kenapa? Yang pertama di bulan Agustus ini kita tidak ada yang libur panjang, ya. Lalu yang kedua itu kita tidak semua hari Sabtu kita libur, ya, baik anak sekolah maupun orang yang bekerja, ya. Jadi ya lebih baik nanti kita akan mencari waktu lagi yang memang yang tepat ya untuk ibadah retret. Mendengar dana gereja saat ini kita ada 9.100.000 ya. Jadi ya puji nama Tuhan. Minggu kemarin itu kita 8 juta ya. Nah, itu hari Senin ya, 8 juta. Nah, sekarang sudah 9,1 ya. Itu saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat semuanya yang telah menabur. Saya percaya semuanya dekati oleh Tuhan karena ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada siapa ya? Baik, untuk mengakhiri ibadah ini kita akan menutup dengan doa syafaat yang dipimpin oleh Ibu Melin. Silakan Bu Melin. Ada yang mau didoakan? Ayat hafalan apa? Oh iya, ayat hafalan. Aku ayat hafalan dong. Ya, pokok doanya anak-anak yang sedang ujian. 2 Timotius 1 ayat 7 ayat hafalan. 2 Timotius 1 ayat 7. Hafalan memberikan kita. Ya, sebelum doa syafaat ini ada ayat hafalan di dalam 2 Timotius ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Siapa ya? Gio bisa dibantu untuk baca? Iya. Baca firman Tuhan. Oke. Dan untuk yang terpindah. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, itu ya. Jadi untuk ayat hafalan untuk hari Senin, ya. Lalu besok kita tetap seperti program yang ada, yaitu doa puasa hari Jumat jam 10 malam sampai jam 11 hari Sabtu. Dan Sabtu kita akan ada ibadah doa puasa dari jam 10 sampai jam 12. Nah, bagi saudara yang bisa ada waktu untuk
menghadiri family altar itu bisa menghadiri di Ibu Siti ya, di rumah Ibu Siti ya. Tetapi ya ini bagi saudara yang bisa aja ya. Jadi kalau seandainya saudara ada ya ada acara keluarga, yaitu pilihan ya, pilihan bagi saudara ya. Jadi itu saja beberapa hal pengumuman. Lalu doa, pokok-pokok doa tadi tolong didoakan untuk anak-anak yang sedang ujian ya, ujian akhir, yaitu kenaikan kelas. Lalu yang kedua kesehatan, di mana ya Fania saat ini kesehatannya sedang terganggu ya karena flu ya, flu. Nah, biarlah Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi Fania. Lalu mungkin di saudara ada lagi yang mau dimintakan doa? Baik, tidak ada. Baik, kalau begitu Bu Melin untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bu. Sebelum kita berpisah satu sama lain, kita mau naikkan pokok doa kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapak Surgawi, kalau acara kami sudah berjalan dengan baik, dan kini kami mau naikkan pokok-pokok doa kami Tuhan Yesus. Pada acara fellowship ini, kiranya terus bertumbuh dan semakin kecintaan kami kepadamu bertambah-tambah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang kami pakai, kami makan, dan kami minum ya Bapa di sorga, biar itu semua membentuk kami, membuat kami semakin menjadi pribadi yang pandai untuk mengucap syukur padamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang kau berikan, saluran internet yang lancar. Terima kasih Tuhan Yesus kalau lawatanmu ada di tengah-tengah kami. Kami yakin dan percaya kami mendapatkan firman Tuhan yang luar biasa yang untuk dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami mau berdoa ya Bapa buat anak-anak kami, adik-adik kami yang sedang ujian untuk kenaikan kelas. Mampukan mereka ya Bapa untuk belajar dan berkonsentrasi dengan baik ya Bapak. Biar apa yang mereka kerjakan, tuliskan adalah kepintaran yang daripadamu, dan mereka jujur untuk mengisi semuanya ya Bapak. Tuhan juga mampukan mereka Tuhan, kesehatan juga Engkau berikan ya Bapak, agar tidak ada hari yang mereka lewatkan dalam ujian yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan, nilai yang mereka dapatkan hanyalah untuk hormat dan kemuliaan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus untuk Gereja Betani kami Tuhan Yesus, Bapa di sorga, yang menjadi kerinduan kami, pergumulan kami. Kami terlalu yakin dan percaya semuanya mudah buat-Mu ya Bapa di sorga. Dan kinilah kami harus bisa bergumul, pintar berdoa, meminta dan memohon yang terbaik semenurut kehendak-Mu Tuhan Yesus. Bapak, onsite mau kami adakan di bulan Agustus, biar Tuhan Engkau saja yang mempersiapkan, di mana kami meminta hanya kepada Engkau, Bapa yang agung. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat gereja-gereja di manapun berada di Indonesia, di dunia ini Tuhan Yesus, Bapa di sorga, biar gereja-gereja-Mu ya Bapa bertumbuh semakin lagi luar biasa Tuhan di dalam dunia ini ya Bapa, dan semakin dinyatakan kuasa-Mu ya Bapa di sorga melalui ibadah-ibadah Zoom bisa terjangkau ya Bapa di pelosok-pelosok yang belum pernah mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus juga kepada
pemerintahan yang daripadamu ini, dari pemerintahan tertinggi maupun terendah, biar Tuhan pemerintahan yang daripadamu ini juga dapat melakukan apa yang Engkau mau di dunia ini, terutama di Indonesia. Tuhan Yesus, banyak hal-hal yang terluput dari doa-doa kami yakin percaya juga Engkau memberikan kesehatan buat Fania, buat Bapak Noel juga yang sedang flu. Biar Tuhan Engkau angkat sakit penyakit, Engkau lahirkan mereka dalam kuasa bilur-Mu ya Bapak. Tuhan Yesus, Bapak di sorga, sebentar kami ingin berpisah satu sama lain, biar Tuhan ketika doa ini berhenti, urapan dan kuasa-Mu terus bekerja buat kami. Silakan Pak. Terima kasih ya Tuhan atas hamba-hamba-Mu yang Engkau utus pada malam hari ini ya Tuhan, yang melayani Engkau ya Bapa. Pilia sebagai multimedia ya Tuhan, Ibu Pingping sebagai pembawa pesan-pesan-Mu ya Bapa, dan Ibu Melin sebagai pendoa syafaat ya Allahku. Kami percaya ya Tuhan, Kau urapi, Kau jamah mereka ya Tuhan, Engkau pakai mereka dengan luar biasa ya Tuhan dalam kehidupannya ya Bapa, baik di dalam keluarga, pelayanan, aktivitasnya ya Tuhan, kami percaya hati. Begitu kami semua, kami akan diberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan pada malam hari ini kami siapkan hati kami untuk menerima berkat-Mu ya Allahku. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Mu, memberi engkau damai sejahtera. Tuhan yang angkat engkau menjadi kepala dimanapun berada. Kehidupan-Mu diberkati dan keluarga-Mu diberkati oleh Tuhan. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita buka kamera kita untuk berfoto ria. Saya serahkan kepada kita foto Petri. bersama. Bapak saudara sudah siap? Baik. Oke. Saudara, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berfoto terlebih dahulu. Mari saudara, mana jempolnya? 1, 2, 3. Haleluya. Oke, sekali lagi. Sekali lagi saudara, mana love-nya? 1, 2, 3. Saranghayo. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Tuhan berkati. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati. Terima kasih. Saya izin live ya. Lampu aja.